pentingnya filterasi kolam koi dan media filternya. Oke, sebelum menuju ke pembahasan, bagi yang baru menemukan video aku ini, silahkan klik subscribe-nya dulu ya guys. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Thank you. Halo sahabat koiku, jika kita sudah menghasilkan sebuah kolam koi dengan air yang bening dan ikan yang sehat, maka kita sudah seharusnya berbangga dengan semua percobaan, trial and error yang kita lakukan selama ini sehingga semua menjadi berhasil. Namun sebaliknya, jika air di dalam kolam koi kita masih selalu kotor, berwarna, berbau amis, dan tidak sehat, maka pembahasan yang aku akan sampaikan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke sahabat koiku, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sistem filterasi kolam koi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia ikan koi. Bahkan sistem filterasi ini bisa dibilang merupakan nyawa dari kehidupan kolam koi kita, yang dimana itu akan dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya ikan yang kita pelihara. Bahkan sistem filterasi inilah yang akan membuat hidup atau matinya ikan koi kita di dalam kolam koi kita nanti. Jadi jangan pernah menomorduakan pembuatan sistem filterasi dalam pembuatan kolam koi. Karena seindah apapun kolam koi yang kita buat, jika sistem filterasinya tidak mendukung, maka kolam yang indah itu tidak akan bisa disebut kolam yang indah lagi. Karena masih banyak sekali sahabat-sahabat kita saat membuat kolam koi tidak memikirkan dengan matang sistem filterasinya. Maka hal hasil yang didapatkan, air dan ikan yang dipelihara tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ikan sering sakit, bahkan selalu mati. Ini sangat perlu diingat ya guys. Semahal apapun kolam yang kita buat, jika sistem filterasinya tidak diatur dan dibuat dengan baik, maka dapat dipastikan ikan koi yang kita pelihara nanti tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Dan air kolam pun sudah dapat dipastikan tidak akan sebening dan sesehat yang diharapkan. Dan walaupun nanti kita beli koi dengan harga yang mahal, dengan kualitas yang baik, tapi jika filterasi kolam koi kita tidak bagus, maka ikan koi dengan harga yang mahal itu akan menjadi koi dengan kualitas yang buruk atau bahkan bisa mati dengan sia-sia. Dengan demikian, pada akhirnya kolam kita buat hanya akan menjadi kolam yang kotor dan sarang berbagai penyakit untuk ikan koi kita. Kebersihan dan kesehatan air dalam kolam koi sudah menjadi faktor penting bagi ikan koi kita, yang dimana itu hanya bisa dicapai dengan sistem filterasi yang baik dan benar. Jika kita ingin mendapatkan kolam koi yang airnya bening, airnya sehat, ikannya bisa jumbo, dan tumbuh dengan sehat, buatlah kolam koi dengan filterasi yang besar, benar, dan baik. Sangat tidak disarankan jika ingin membuat kolam koi, tapi tidak mementingkan pembuatan sistem filterasinya. Oke guys? Oke sahabat koiku, sistem filterasi atau media filter pada kolam koi memiliki fungsi dan peran utama untuk dapat memberikan pasokan air yang bersih dan sehat, sehingga itu akan mendukung kehidupan atau habitat pada kolam koi kita seperti layaknya kehidupan di alam. Tapi perlu diingat juga ya guys, bahwa air yang bening belum tentu sehat. Namun air yang bersih dan sehatlah yang akan selalu dibutuhkan oleh ikan koi kita agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, jika misalnya kebutuhan air yang bersih dan sehat dalam kolam koi kita tidak bisa terpenuhi dengan baik, maka akan menimbulkan penyakit. Seperti ikan koi kita bisa gampang sakit, ikan koi kita bisa mati mendadak, atau ikan koi kita bisa mati secara bergantian, yang dimana itu disebabkan karena sistem filterasi kolam koi kita tidak bisa mengurai kotoran ikan koi tersebut. Yang dimana kotoran ikan koi kita akan berbalik menjadi racun kepada ikan koi itu sendiri. Selain itu, kulit ikan koi biasanya menjadi kusam, berjamur, banyak kutu, sisik mengelupas, dan lain-lain. Dan ikan koi kita juga tidak dapat bertumbuh atau berkembang dengan baik. Oke sahabat koiku, jadi dalam sistem filterasi, kita tentunya juga akan mengenal ada beberapa media yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk menjadi filter air kolam koi kita. Dan media-media ini juga kita bisa bagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, filter mekanis. Filter mekanis adalah sebuah filter yang memiliki fungsi utama untuk menyaring kotoran padat seperti sisa pakan, kotoran ikan, ataupun partikel lain yang telah masuk ke dalam kolam koi kita. Dan media filter mekanis ini biasanya berupa saringan atau jaring nelayan, sikat atau brush, jet mat, dan spons hitam. Filter mekanis ini biasanya diletakkan pada chamber pertama atau kedua. Yang kedua, filter biologis. Filter biologis adalah sebuah media filter yang memiliki peran yang sangat penting untuk tempat tumbuh atau berkembang biaknya bakteri pengurai yang disebut dengan bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter, yang dimana bakteri-bakteri ini akan bertugas untuk mengurai sisa kotoran-kotoran halus dari ikan koi atau zat amoniak yang beracun menjadi nitrit dan nitrat atau netral.
Dengan adanya filter biologis ini, maka zat-zat yang berbahaya tersebut akan diubah menjadi zat yang netral yang akan membuat kehidupan ikan koi kita di dalam kolam menjadi aman, serta akan membuat ekosistem di dalam kolam koi kita menjadi seimbang. Media filter biologis biasanya berupa seperti bioball, bioring, larva rock, batu apung, biohome, kristal bio, dan lain-lain. Yang ketiga, filter kimiawi. Filter kimiawi adalah filter yang memiliki peran dan fungsi untuk menyaring atau menyerap partikel-partikel atau zat yang sulit disaring secara biologis dan mekanis dari filtrasi yang sebelumnya. Contoh media filter kimiawi adalah batu seloid, karbon aktif, karang jahe, atau oyster shell. Jadi, batu seloid biasanya mampu mengikat atau menyerap zat nitrit yang masih tersisa. Karbon aktif biasanya berguna untuk menyerap bau dan warna coklat pada air. Dan karang jahe atau oyster shell biasanya memiliki peran sebagai pH buffer pada kolam koi kita. Dan yang terakhir, lampu UV. Lampu UV biasanya digunakan untuk membunuh alga atau mensterilkan air dari bakteri dan kandungan-kandungan tertentu yang memiliki sifat yang berbahaya. Maka dengan lampu UV ini, air kolam koi kita akan selalu steril dan tidak akan berubah menjadi hijau. Jadi, pada prinsipnya, semakin besar filtrasi yang kita buat, maka kualitas air yang kita miliki akan semakin baik, yang tentunya akan bisa menghasilkan air yang jernih dan sehat. Dan ikan koi kita pun akan menjadi sehat, tidak gampang sakit, dan tumbuh dengan baik. Dan dari beberapa media filter yang aku jelaskan di atas, filter biologislah yang memiliki peran yang paling penting. Keberhasilan dalam sistem filtrasi kolam koi sebenarnya sangat ditentukan oleh efektivitas dari filter biologis tersebut. Maka dari itu, dimensi filter biologis sangat disarankan untuk mempunyai chamber yang lebih banyak daripada filter yang lainnya.